Pedoman bagi ibu hamil selama social distancing. Selamat pagi teman-teman, nama saya Dr. Petes, saya merupakan praktisi kesehatan. Saya baru aja dapat suatu buku yang bagus ya, Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir selama social distancing. Jadi buku ini yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan ya, bekerja sama dengan POGI dan IDAI, karena menurut saya cukup penting untuk disebarluaskan. Jadi bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah pencegahan umum yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin maupun nifas. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik, menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%. Jadi teman-teman, kalau misalnya di rumah sudah ada air dan sabun cukup ya. Tapi kalau tidak ada air dan sabun atau lagi di jalan, kita gunakan hand sanitizer. Yang kedua, khusus ibu nifas, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. Ya, jadi kita harus cuci tangan sebelum memegang bayi dan menyusui. Yang ketiga, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang keempat, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, lalu menggunakan masker medis saat sakit, atau tetap tinggal di rumah saat sakit, atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar. Yang keenam, tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang tisu pada tempat yang sudah ditentukan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai dengan etika batuk, agak sedikit menjauh teman-teman ya, lalu ditutup mulutnya. Nah, selanjutnya bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda-benda yang sering disentuh. Jadi kalau teman-teman di rumah yang paling sering disentuh itu biasanya kan gagang kulkas, semuanya yang sering dipegang aja, pegangan tangga gitu ya, itu boleh. Lalu selanjutnya adalah tentang penggunaan masker. Harus tercover secara sempurna. Masker pakaian yang seperti bahan katun tidak direkomendasikan teman-teman, tapi masih tetap bisa digunakan dalam keadaan darurat. Yang tadi itu semua pencegahan umum teman-teman. Saya rasa setiap orang, baik hamil maupun tidak hamil, kita harus melakukan pencegahan secara umum ya. Yang kedua, bagi ibu hamil, yang pertama, dalam pemeriksaan kehamilan kita bisa langsung membuat janji kepada dokter. Jadi kira-kira dokter adanya jam berapa, urutannya ke berapa. Jadi di sini tujuannya untuk mengurangi, meminimalisir secepat mungkin paparan yang bisa terjadi. Selanjutnya teman-teman mengisi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Biasanya ini dipandu sama dokter, bidan, ataupun petugas kesehatan lainnya ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya teman-teman mempelajari buku KIA yang Anda punya, yang Anda pegang. Oke, jadi kalau kita sudah punya buku, jadi buku KIA itu apa? Buku KIA itu buku kesehatan ibu dan anak. Di rumah juga dibaca isinya apa sih gitu ya. Jadi ibu hamil juga harus memeriksa kondisi keadaan dirinya sendiri dan bayinya ya teman-teman ya. Jadi apabila
ditemukan tanda-tanda bahaya, silahkan boleh datang ke fasilitas kesehatan. Biasanya itu tercantum di buku KIA. Silahkan dibaca dulu. Lalu, bagi kehamilan yang sudah 20 minggu ke atas, pastikan gerak janinnya baik, teman-teman. Nah, apabila yang sudah di atas 28 minggu, pastikan movementnya itu baik bayinya. Jadi, cara menghitung gerakan bayi gimana? Jadi minimal ada 10 kali dalam 2 jam. Jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan sehat, olahraga, senam fisik, lalu tetap meminum vitamin yang diberikan seperti vitamin penambah darah, kalsium, atau yang lain-lain. Biasanya kan suka ada kelas ibu hamil. Saya rasa kelas-kelas ibu hamil ini untuk sekarang ini pasti ditunda. Jadi nggak usah bersosialisasi dulu ya. Namanya juga ini adalah pedoman social distancing, ya kan? Jadi ya jauh-jauh deh loh, gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagi ibu yang akan bersalin, pertama-tama harus tahu fakes mana atau fasilitas kesehatan mana yang harus didatangi. Biasanya kalau di kota-kota besar cukup banyak rumah sakit ya. Nah, buat yang di daerah, teman-teman mesti tahu perencanaan ini juga harus matang, teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya darah tinggi, diabetes, ataupun ada operasi sesar. Nah, di sini juga harus dikoordinasikan dulu fasilitas kesehatan mana yang bisa menangani teman-teman sekalian. Jadi supaya nggak salah jalan. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa dapat membantu teman-teman menjadi pegangan dalam masa social distancing ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.